Ya, selanjutnya membuat queue atau antrian menggunakan linked list. Jadi kembali kita ulangi queue itu seperti apa. Nanti akan terdapat suatu tempat untuk menyimpan antrian seperti ini. Pada awalnya antriannya berada dalam keadaan kosong seperti ini. Kemudian ada data yang masuk atau elemen yang datang disebut di enqueue, misalnya nilai 15. Maka nilai 15 itu akan masuk sebagai elemen yang paling depan ya, paling depan dalam antrian. Setelah itu mungkin bisa jadi ada elemen lain datang masuk lagi, misalnya 32, sehingga elemen 32 itu menjadi elemen yang berada di belakang dari elemen sebelumnya 15, sehingga jadi urutannya seperti ini. Ya. Setelah itu mungkin bisa jadi datang lagi elemen lain, misalnya 21, sehingga 21 akan masuk berada di belakang dari elemen sebelumnya, yaitu 32. Nah, antrian bisa jadi memiliki kapasitas, misalnya ini mungkin kita buat kapasitasnya 3, ya 3 elemen, sehingga pada saat sudah 3 tercapai, 3 elemen berada dalam antrian ini, maka disebut antrian ini penuh, seperti ini. Sehingga pada saat kita masukkan lagi elemen lain atau nilai lain ke dalam antrian, maka ini akan menimbulkan pesan error atau tidak jadi dilaksanakan operasi penambahannya. Ya, karena antrian sudah penuh dan tidak bisa untuk menyimpan data atau elemen baru. Nah, setelah dalam keadaan seperti ini, bisa kita melakukan dequeue atau kita keluarkan elemen atau nilai dari dalam antrian. Nah, elemen yang akan keluar adalah yang pertama kali masuk, yaitu yang urutan antrian paling depan, paling pertama, yaitu untuk kasus ini adalah 15, sehingga 15 akan keluar. Kemudian 32 menjadi penggantinya pada urutan pertama, ya, disusul dengan 21. Setelah itu, jadi ini nanti akan mengembalikan nilai berupa elemen yang dikeluarkan, ya, seperti ini. Setelah itu kalau pada keadaan seperti ini dilakukan lagi dequeue untuk mengeluarkan kembali satu elemen dari antrian, maka akan menjadi seperti ini. Elemen pertama dalam antrian akan keluar, yaitu 32, kemudian elemen lainnya akan maju menggantikan tempat dari elemen sebelumnya. Sehingga kalau seperti ini keadaannya dilakukan dequeue, maka akan mengembalikan nilai 32, yaitu elemen dikeluarkan. Setelah itu kalau dilakukan lagi dequeue, maka elemen yang antrian pertama pada elemen pertama pada antrian akan keluar, yaitu 21, seperti ini. Sehingga setelah itu maka antriannya akan jadi kosong. Nah, pada antrian kosong maka tidak boleh lagi dilaksanakan perintah dequeue, atau kalau dipanggil dequeue akan menghasilkan pesan error, ya, atau pesan kesalahan. Nah, yang perlu dipahami, urutannya tidak harus seperti ini, ya. Kita tidak harus isi dulu sampai penuh baru itu di queue, ya. Pada saat antrian belum penuh, misalnya dalam keadaan seperti ini, itu sudah bisa di dequeue, ya. Dequeue atau dikeluarkan, sehingga kalau pada saat seperti ini dilakukan dequeue, maka yang keluar adalah 15, ya, 15. Kemudian kalau di dequeue lagi, maka yang keluar adalah 32, sesuai dengan urutan masuk dari nilai atau elemen tersebut. Ya, jadi walaupun saya memberikan contoh kita isi-isi sampai penuh, sebenarnya kita bisa melakukan enqueue dan juga sebaliknya dequeue kapan saja, ya, dalam keadaan antrian seperti apa saja. Ya. Jadi itu yang bisa dipahami. Nah, yang kemarin sudah dibahas, untuk antrian sebenarnya kita bisa terapkan pada semua jenis linked list, ya. Kita bisa pakai, ada 4 jenis yang kita bisa pelajari kemarin, tetapi yang paling efisien adalah menggunakan seperti ini, yaitu double linked list, karena di sini ada dua jumlah pointernya untuk setiap simpul, yaitu pointer next dan pointer pref. Pointer next itu untuk menunjuk ke data selanjutnya dan pointer pref untuk menunjuk ke data sebelumnya. Ya. Jadi double linked list dan dia bersifat sirkular. Sirkular artinya
elemen terakhir akan pointer next akan menuju ke elemen pertama. Sebaliknya elemen pertama, pointer pref-nya akan menuju ke elemen terakhir. Dan kita memegang keseluruhan dari linked list ini menggunakan pointer tail. Ya, jadi bukan pointer head yang seperti pada linked list lain, tapi menggunakan pointer tail. Dengan manfaat yang sebelumnya kita sudah bahas pada pembahasan mengenai circular double linked list. Ya. Jadi kalau kita sandingkan antara kui tadi, ya ilustrasi kui dengan perintah pada linked list, maka kita bisa lihat pada saat pertama antrian kosong disiapkan suatu antrian adalah sama dengan pada saat kita memanggil inisialisasi, yaitu tail nanti diarahkan untuk menunjuk ke nil. Ya. Setelah itu untuk NQ atau untuk menambahkan nilai, itu kalau pada circular double linked list adalah menambahkan seperti ini, ya tambah belakang. Jadi sekarang tail menunjuk ke satu nilai yang dimasukkan, yaitu nilai 15 ini. Kemudian pointer next dari tail ini menunjuk ke diri sendiri, dan pointer pref juga menunjuk ke diri sendiri. Ya, seperti ini. Kemudian pada saat penambahan NQ nilai 32 pada antrian, itu seperti pada tambah belakang pada circular double linked list 32, sehingga nilai baru itu akan ditambahkan di belakang dari nilai sebelumnya. Dan dia akan ditunjuk oleh tail seperti ini. Ya, sehingga jadi urutannya seperti ini. Demikian juga untuk NQ21, itu kalau pada ini sama dengan tambah belakang 21. Jadi semua NQ itu diubah menjadi operasi tambah belakang pada circular double linked list. Ya. Sehingga sekarang tambah 21, berarti 21 akan ditambahkan pada belakang atau akhir dari linked list dan dia ditunjuk oleh tail. Selanjutnya, sebaliknya kalau kita melakukan operasi DQ atau mengeluarkan elemen, maka pada double linked list sama dengan dia hapus depan, operasi hapus depan. Sehingga elemen yang paling depan pada antrian ini akan dihapus, dilepas dari linked list, ya, circular double linked list ini. Sehingga sekarang jadi seperti ini saja. Nah, hanya bedanya dengan hapus depan. Kalau hapus depan kemarin kita hanya membuat untuk menghapus atau melepaskan dari linked list. Kalau ini kita harus juga mengembalikan nilai berapa sih yang dihapus itu. Ya. Demikian juga untuk DQ lagi, kalau misalnya dalam keadaan seperti ini, maka akan mengeluarkan elemen 32. Ya. Kalau di sini sama, yaitu hapus depan, ya, sehingga 32 itu akan dilepaskan dari linked list dengan keadaan sekarang tinggal satu elemen 21 dan dia ditunjuk oleh tail. Dan juga hapus depan ini akan mengembalikan nilai yang dilepaskan yaitu 32. Terakhir, kalau dalam keadaan sisa elemen 21 di dalam antrian, kemudian dilaksanakan perintah DQ, maka hasilnya adalah antrian jadi kosong dan elemen 21 dikeluarkan dari antrian. Jadi kalau di sini pada keadaan seperti ini tinggal satu elemen yaitu 21. Kemudian dilaksanakan hapus depan, maka elemen tersebut akan dikeluarkan dan juga tail sekarang menjadi nil, ya, yang berarti antrian atau linked list dalam keadaan kosong. Ya, kemudian akan dikembalikan nilai berapa yang dikeluarkan yaitu nilai 21. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi ada beberapa pengertian ya, misalnya jadi pada website ini dia membedakan antara DQ. Jadi DQ ini mengeluarkan elemen ya. Kemudian ada juga pool. Ini dia mengeluarkan elemen sambil menangkap apa nilai dari elemen yang dikeluarkan itu. Ya. Jadi dia membedakan antara DQ dan pool ya. Jadi DQ ini kalau kita lihat dari source code-nya di sini yang dipakai bahasa C, kalau DQ ini
dia hanya mengeluarkan saja, mengeluarkan elemen dari DQ. Sedangkan kalau kita mau menangkap nilai yang dikeluarkan, itu menggunakan pool, ya. Jadi agak berbeda ya. Kalau misalnya DQ tadi kita bilang dia mengeluarkan dan mengembalikan nilai. Kalau di sini mengeluarkan dan mengembalikan nilai menggunakan pool, ya. Jadi seperti itu. Nanti kita akan coba ikut yang seperti ini dulu supaya kita bisa memahami secara sederhana. Oke, kita coba lihat. Jadi yang kita akan pakai, ya. Jadi yang kita akan pakai adalah program circular doubly linked list dengan ya seperti ini simpulnya. Prosedur inisialisasinya sama, tidak berubah. Tambah kosong ini ya pasti dipakai, yaitu pada saat kita menambahkan elemen pada keadaan linked list-nya kosong. Ini pasti dipakai. Tambah depan tidak dipakai ya, karena tadi setiap elemen yang kita tambahkan itu kita tambahkan di belakang. Sehingga elemen prosedur tanpa depan ini kita hapus saja. Nah, tambah belakang ini kita akan pakai. Tapi kita menggunakan nama NQ ya. Seperti ini. Kemudian hapus belakang tidak dipakai. Kita hapusnya di depan. Ya, hapusnya di depan. Sehingga ini kita hapus. Hapus belakang ini kita hapus. Tampilkan boleh kita pakai ya. Boleh kita pakai. Ya. Oh, sebentar. Ya. Hapus belakang ya tidak dipakai ya, tidak dipakai. Karena kita hapusnya adalah hapus di depan ya. Hapusnya kita adalah hapus di depan. Oke, hapus di depan. Hanya di sini hapus depannya ini belum diimplementasikan ya. Sehingga kita terpaksa harus membuat prosedur sendiri untuk hapus depan ya. Yang kita akan ubah tailnya. Kemudian nilai baru. Oke, nilai baru. Integer. Oke. Jadi ini di Q ini akan menggunakan hapus depan. Ya, metode tampilkan tetap kita pakai. Oke, kita akan coba tes ya. Inisialisasi sama. Kemudian kita coba NQ untuk menambahkan elemen NQ. Kita coba dulu eksekusi. Ya, benar NQ 99, setelah itu tambahkan elemen selanjutnya 77, dia sekarang 997 betul. Di sejauh ini sudah betul. Berarti tambah depan sudah sesuai NQ ya. Selanjutnya menghapus di depan. Menghapus di depan prosedurnya adalah kalau kita bisa lihat. Ya. Oke. Jadi hapus depan, prosedur hapus depan ya, yang kita akan pakai ya di sini. Itu prosedurnya sederhana. Jadi kita tinggal pertama kita buat agar ada suatu pointer untuk membantu, yaitu pointer bantu, katakanlah di sini. Bantu, kemudian dia diarahkan untuk menunjuk elemen pertama dari linked list ini. Ya, elemen pertamanya ya mudah, tinggal tail pref, tail next ya. Tail next ini tail next-nya pasti akan menunjuk ke elemen pertama. Ya, berarti bantu adalah tail next ya, seperti itu. Jadi kita coba terapkan di sini. Jadi sebenarnya adalah hapus depan ya. Hapus depan. Nah, berarti kita perlu pointer untuk membantu, yaitu bantu.
Oke. Kemudian bantu akan menunjuk elemen pertama dari linked list ini, berarti dia elemen pertama adalah dari TL next. Ya, seperti itu. Nah, setelah bantu menunjuk elemen pertama, ya baru kita coba menghapus elemen ini. Tetapi terlebih dahulu tail ini harus kita tail next-nya harus kita hubungkan ke elemen setelah bantu di sini. Jadi kita akan hubungkan ke sini dan juga elemen ini pref-nya yang semula menunjuk ke bantu ini sekarang kita arahkan menunjuk ke tail. Nah, seperti itu. Jadi yang kita lakukan tail next, garis tail ini next-nya sekarang menunjuk ke sini. Ya, berarti dia tail next ini kita hapus, yang semuanya menuju ke bantu itu kita arahkan untuk menuju ke elemen setelah bantu di sini. Ya. Jadi dia tidak lagi seperti ini. Nah, itu kita lakukan dengan perintah tail next itu menunjuk ke bantu next. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita inginkan agar pointer pref dari elemen ini, elemen sebelah kanan bantu, pref itu sekarang yang sekarang menuju ke bantu diubah menjadi menunjuk ke tail. Ya. Jadi elemen ini, elemen pref dari elemen di sebelah bantu ini yang semula menuju ke bantu itu diarahkan menjadi menunjuk ke tail, ya. Menunjuk ke tail seperti itu. Oke. Jadi menunjuk ke tail. Jadi ini sekarang menunjuk ke tail. Oke, seperti itulah. Jadi perintahnya seperti apa? Elemen sebelah kanan bantu itu berarti bantu next. Ya. Nah, bantu next, pref-nya berarti pref-nya itu menunjuk ke tail. Ya, jadi itu arti dari perintah tadi. Elemen sebelah kanan bantu, yaitu bantu next, pref-nya, pointer pref-nya itu menunjuk ke tail. Ya. Jadi itu yang terjadi, itu yang kita membuat elemen sebelah kanannya dari bantu, pref-nya, pointer pref-nya itu menunjuk ke tail. Ya. Setelah itu kita boleh hapus elemen bantu ini. Ya. Jadi kalau kita hapus elemen bantu, berarti otomatis kita menghapus nilainya dan juga pointer-pointernya. Ya, jadi pointernya ini terhapus. Ya. Yang menunjuk ke tail ini terhapus. Dan juga yang menunjuk ke elemen setelahnya. Ini dihapus. Ya, sehingga terbentuklah single linked list, circular single linked list dengan hanya 2 elemen. Seperti ini. Elemen yang ini sudah dihapus dari memori. Jadi ini dihapus, ini dihapus dari memori, yaitu dengan perintah free mem bantu. Nah, seperti itu. Kita akan coba. Ya, di queue pada saat seperti ini, coba kita dequeue tail itu aja. Tampilkan tail. Coba eksekusi. Oh, fatal. Identify not found tail pada baris 54. Ya, jadi bukan tail ya. Di sini dijadikan parameter TL. TL, ini juga TL. Coba kita eksekusi kembali. Jumlah parameter yang salah 87.
dalam pemanggilan DQ. DQ mana tadi? DQ panggil tail. Oh ya, DQ tidak butuhkan parameter nilai baru ya, karena dia bukan menambahkan nilai, tetapi hanya menghapus nilai dari suatu linked list. Nah, ini dia. Jadi dalam keadaan 99, setelah itu dihapus DQ, maka 99-nya keluar tinggal 77. Ya, betul. Nah, kita coba hapus lagi. Harusnya dia sekarang menjadi keadaan kosong ya. Oke, kita coba tampilkan. Ya, jadi dia error ya. Jadi error. Kenapa? Karena pada saat kita DQ ya, kita hapus depan, pada saat elemen tinggal satu, itu prosesnya berbeda dengan pada saat elemennya masih banyak atau lebih dari satu. Ya, jadi kalau kita memiliki circular double linked list yang elemennya hanya tinggal satu seperti ini, maka proses penghapusannya itu agak berbeda ya. Jadi penghapusannya seperti ini. Jadi penghapusannya sebenarnya sederhana, cukup kita free tail. Nah, sudah selesai. Jadi ini cukup kita free mem tail, maka ini akan otomatis terhapus. Kemudian jangan lupa tail dijadikan nil, bersifat nil. Ya. Jadi sebenarnya sederhana. Sorry. Saya tadi oke. Saya ulangi kembali penjelasannya. Dari menghapus circular double linked list pada saat dia hanya satu elemen itu sebenarnya sederhana, tidak perlu seperti tadi. Ya. Tetapi cukup kita free tail, jadi kita free mem tail, kasih perintah itu untuk membebaskan atau menghapus elemen yang ditunjuk oleh tail, maka sudah selesai. Maaf, satu lagi langkah ya. Tail kita arahkan untuk menunjuk ke nil ya. Jadi dua langkah saja. Sehingga tail itu sekarang menunjuk ke nil seperti ini. Jadi dua langkah itu saja. Sehingga kita bisa terapkan, kita harus periksa dulu apa tanda kalau suatu circular double linked list itu memiliki satu elemen. Tandanya adalah kalau tail next-nya adalah tail itu sendiri, atau tail pref adalah tail itu sendiri. Itu ciri-ciri dari circular double linked list yang hanya satu elemen. Berarti kita gunakan itu sebagai penciri ya, kondisi untuk mengecek kalau TL .next adalah sama dengan TL itu sendiri, maka lakukan penghapusan satu elemen, yaitu cukup free mem TL, jadi hapus TL, kemudian TL kita jadikan bernilai nil, menunjuk ke nil. Oke. Kalau ada lebih dari satu elemen, baru kita lakukan penghapusan yang tadi kita sudah buat. Seperti ini. Jadi ini hanya kalau penghapusan lebih dari pada saat circular double linked list berada dalam lebih dari satu elemen. Kita coba ya. Kita coba. Ya, berhasil. Jadi pada saat ini 997 kita DQ, maka 99 keluar, sisa 77 berhasil. Nah, pada saat 77 kita DQ lagi, menghasilkan list kosong. Sudah benar. Hanya satu lagi yang masih kurang, yaitu kalau dia dalam keadaan sudah kosong, kemudian kita baru DQ lagi ya. Eksekusi. Ini kemungkinan akan error. Ya, betul error. Karena pada saat link kosong, linked list kosong, maka kita mau coba TL next, itu akan menjadikan error ya. Karena TL sedang menunjuk ke nil, kita coba next dari nil itu tidak ada, sehingga ini error. Sehingga kita harus periksa kembali kalau TL itu nil, maka jangan ditambahkan, tapi mungkin kita tambahkan suatu informasi saja, yaitu DQ
tidak bisa saat antrian kosong. Oke, kita coba eksekusi. Ya, di queue tidak bisa saat queue kosong. Oke, sehingga kita sudah selesai melakukan di queue, ya, di queue, yaitu untuk mengeluarkan elemen dari depan dari antrian. Ya. Kemudian untuk enqueue sendiri sudah kita coba dan ini sudah berjalan. Oke. Nah sekarang enqueue dan queue sudah jalan ya. Sekarang kita mau memastikan bahwa pada saat kapasitas sudah penuh, ya jadi kita anggap antrian ini memiliki kapasitas misalnya 3. Pada saat antrian penuh, sebenarnya tidak boleh di DQ, di NQ. Sehingga kita seperti pada stack, kita harus tetapkan ada suatu konstanta untuk menentukan kapasitasnya. Ya, kapasitas adalah misalnya 3. Kemudian kita siapkan suatu variabel untuk menentukan berapa ukuran atau jumlah antrian saat ini. Kita boleh jadikan di sini variabel jumlah. Dan pada saat kita melakukan inisialisasi, kita boleh kirim juga variabel jumlah. Ya, variabel jumlah ini akan diubah-ubah di sini sehingga kita siapkan jadi call by reference. JML integer. Kemudian JML pada awalnya bernilai 0, yaitu pada saat list kosong. Kemudian pada saat tambah atau enqueue, kita juga harus kirimkan variabel jumlah supaya kita bisa tambah nilai jumlah pada saat suatu elemen berhasil dimasukkan ke dalamnya. Seperti itu. Berarti enqueue ini akan bertambah satu parameter lagi yang akan berubah-ubah sehingga kita jadikan call by reference. Sini kita JML saja. Kemudian dia akan bertambah, ya. JML ini akan bertambah kalau dia berhasil ditambahkan suatu elemen baru. Ya, jadi di sini boleh untuk tambahkan pada saat pertama kali, jadi masih kosong, dan di sini juga boleh. Jadi untuk penambahan pada saat circular double linked list kita atau antrian kita dalam keadaan sudah ada isi minimal 1. Ya, sekarang sudah berhasil jumlah ditambah. Sehingga kita bisa NQ sudah, DQ sudah. Ya. Tail jumlah. Tampilkan tail. Eksekusi dulu, kita pastikan tidak ada kesalahan. Jumlah baris 18. JML ya di sini. Eksekusi. Jumlah parameter yang salah baris 107. 107. DQ tail jumlah. Padahal di sini DQ baru sini. Oke. Kita tambahkan parameter call by reference jumlah di sini. Pada DQ. Sehingga pada saat dia berhasil meng-DQ pada saat elemen hanya 1, maka kita harus JML harus kita kurangi. JML kurang 1. Demikian juga pada penghapusan sama dengan JML kurang 1. Pada penghapusan pada keadaan linked list ada lebih dari satu elemen. Ya. Kita coba eksekusi. Ya, sudah berhasil. Nah, sekarang tinggal kita tambahkan pemeriksaan. Apakah
link itu dalam keadaan kosong atau dalam keadaan berisi. Ya, karena prosedur ini akan dipakai di tempat yang lain, maka kita definisikan prosedur ini di awal dari ya, bagian atas dari prosedur supaya nanti bisa dipakai di prosedur lain. Ya, kita sudah pelajari ini sebelumnya. Jadi, yaitu kita akan buat suatu fungsi untuk mengecek apakah full ya, apakah antrian dalam keadaan full. Nah, ini tidak akan mengubah sehingga seperti ini. Kemudian dia akan menerima parameter juga jumlah. Nah, sebenarnya ada banyak ya cara untuk mengecek apakah dia full atau tidak. Kita pakai cara yang sederhana, kita langsung periksa langsung di parameter jumlah, ya. Yaitu, oh ya maaf, ini function sehingga dia harus kita definisikan apa tipe kembaliannya. Nah, dia akan kembalian bernilai true, yang berarti antrian penuh kalau kalau jumlahnya adalah sama dengan kapasitas, maka is full sama dengan true. Else is full sama dengan false. Ya. Jadi apa yang dilakukan ini adalah kalau nilai jumlah itu sudah sama dengan kapasitas, yaitu 3, maka fungsi ini akan mengembalikan nilai true, yang berarti antrian sudah penuh. Kalau dia belum, ya, maka dia bernilai false. Ya, is full ini. Nah, kita akan gunakan is full ini pada saat kita mau menambahkan elemen baru di sini. Ya, elemen baru. Jadi di sini kita bisa tambahkan perintah untuk mengecek, ya. Kalau is full CML kita kirimkan. Ya, jadi kalau dia bernilai true, maka jangan lakukan apa-apa. Sorry. Then ya. Then jangan lupa ini kita sambung dengan if di bawah sehingga kita harus sediakan else. Kita periksa, kita bilang bahwa kalau sudah full list antrian atau queue penuh ya. Atau kita batal menambah elemen, kemudian nilai elemennya, kemudian karena list full atau antrian full. Oke, seperti itu. Jadi hanya menampilkan ini kalau misalnya dia dalam keadaan full. Kalau dia tidak full, baru boleh tambahkan. Entah itu tambah pertama kali atau tambah elemen yang selanjutnya. Ya. Oke, seperti ini. Oke, kita coba apakah is full ini sudah jalan. Yaitu kita coba dengan menambahkan elemen sampai 4 kali ya, karena tadi batasnya adalah 3 kali. Kita coba tambahkan lagi dengan nilai yang berbeda-beda. Oke, kita coba eksekusi. Harusnya pada saat dia 22, maka dia akan error. Baris 21 error identifier jumlah. Tipe data tidak ada tipe data jumlah, yaitu integer. Oke, kita coba eksekusi lagi. Oke, ya. Jadi pada saat ini tambah 99 berhasil, tambah 77 berhasil, tambah 44 berhasil. Begitu tambah lagi dalam keadaan seperti ini, list full, maka dibilang batal menambahkan elemen 22, antrian full. Ya, jadi elemen 22 tidak dimasukkan dalam antrian karena sudah full. Ya. Jadi perintah
atau fungsi is full sudah jalan. Selanjutnya kita coba is empty. Jadi untuk mengecek apakah elemen ini sudah, antrian ini sudah penuh, sudah kosong. Dia juga akan mengembalikan boolean. Oke. Nah, cara mengeceknya bisa dari jumlah, ya, bisa juga dari pointer TL. Tapi karena di sini yang kita terima adalah parameter jumlah, maka kita cek saja. Jadi kalau jumlah itu sama dengan 0, maka is empty itu bernilai benar. Ya. Else is empty adalah false. Ya, jadi ini kita akan pakai kalau jumlah itu bernilai 0, maka dia bernilai true, ya, karena berarti antrian dalam keadaan kosong, dan sebaliknya kalau bukan 0, artinya dia besar dari 0, dia akan bernilai false, yang menandakan bahwa antrian tidak dalam keadaan kosong. Nah, kita akan gunakan pengecekan is empty ini pada saat di queue, ya. Nah, di sini sebenarnya kita sudah menambahkan perintah untuk mengecek ke dalam keadaan 0, yaitu TL sama dengan nil. Tapi ini boleh kita ganti dengan is empty. Kalau kita kirim jumlah, dia menghasilkan true, maka DQ tidak bisa dijalankan. Seperti itu. Jadi kita pakai pada DQ. Nah, untuk mencoba ini, yaitu kita coba, ya misalnya seperti ini. Kita menambahkan yang satu elemen, tapi kita akan melakukan DQ itu 2 kali. Ya, sehingga harusnya DQ yang kedua itu menghasilkan error, ya. Seperti itu. Ya, seperti ini. Jadi 99 masuk, setelah itu kita DQ, membuat sekarang listnya kosong. Pada saat list kosong kita DQ lagi, kita akan menghasilkan pesan ini. DQ tidak bisa saat queue kosong. Ya, jadi perintah is empty kita sudah jalan. Berikut ada perintah untuk pick, yaitu melihat elemen yang paling atas, ya, atau paling depan dalam antrian tanpa mengeluarkan elemen tersebut. Jadi cuma untuk melihat apa nilai dari elemen yang pertama dalam antrian. Berarti dia akan menerima simpul dan dia mengembalikan nilai, ya, integer. Oke. Nah, caranya adalah sebanyak cukup kita tangkap, ya, elemen pertama dalam antrian. Elemen pertama dalam antrian pasti selalu ditunjuk oleh tail pref, ya. Jadi ini elemen pertama dalam antrian pasti selalu ditunjuk oleh tail pref. Tail next, ya. Tail next. Jadi ini tail next-nya pasti elemen pertama. Sehingga kita cukup tangkap saja elemen pertama tersebut sehingga kita bisa dapatkan ya, jadi cukup kita tangkap elemen pertama dan kita kembalikan kepada pemanggil. Berarti tl.pref. Next, ya. Next. Sebentar. Atau kita pakai, supaya mudah dipahami, kita pakai pointer bantu, ya. Var bantu adalah simpul. Kemudian simpul itu akan, bantu ini akan menunjuk ke elemen pertama, yaitu ditunjuk oleh tail next. Setelah itu kita kirimkan nilainya ke pemanggil dari fungsi ini. Berarti pick adalah bantu dot nilai, seperti itu. Sehingga dia harusnya sudah dapat menghasilkan elemen yang paling pertama dalam antrian. Kita coba. Oke, kita coba seperti ini. Kita tambahkan nilai lagi. Misalnya 88, 44. Kemudian kita tambahkan lagi.
Misalnya 11. Nah, kemudian kita coba pick ya. Pada saat setelah tampilkan, kita coba pick. Kita langsung tampilkan saja white line. Pick menghasilkan pick tail. Ya. Di sini juga kita coba tambahkan. Pick tail. Dan juga kita coba tambahkan. Oke. Ya. Kita coba eksekusi. Oke, syntax errors berat baris 136. Oh ya. Tutup tailnya sudah, tapi tutup right line-nya belum. Eksekusi. Ya. Jadi pada saat 99 masuk, kemudian kita pick, maka 99 yang muncul. Pada saat antrian seperti ini, 9944, kita pick, maka 99 yang muncul. Pada saat ini, kita pick, maka 99 yang muncul. Ya, tetap 99 muncul karena dia elemen pertama. Kita harusnya coba tambahkan dulu semua nilai ya, seperti ini. Tambahkan dulu semua nilai. Setelah itu baru kita di queue, kemudian kita coba tampilkan. Ya, salah tadi mengujinya. Harusnya kita seperti ini. Kemudian kita DQ, bukan kita NQ ya. Kita keluarkan. Baru kita pick ya. Ya, ini baru bisa berbeda. Kalau ini ya pasti otomatis nilainya sama terus karena nilai 99 terus yang di depan antrian. Itu perintah pick itu untuk menampilkan nilai yang paling depan dalam antrian. Nah, harusnya seperti ini. Kita tambahkan dulu elemen-elemen. Oh, kita tampilkan dulu ya, sorry. Setelah kita tambah-tambah semua, kita tampilkan tail. Ya, jadi ini tiga elemen yang kita sudah tambahkan. Begitu kita pick, dia 99, yaitu elemen pertama. Begitu kita keluarkan elemen pertama pakai DQ, maka 99 keluar, sisa 44 dan 11. Kalau kita pick, maka hasilnya 44. Demikian juga pada saat kita DQ, 44 keluar, sisa 11. Pada saat kita pick, 11. Jadi ini pick ini sudah berjalan dengan baik. Hanya saja mungkin dia belum menangani kalau dalam keadaan elemen kosong ya. Jadi kalau kita DQ lagi, kita eksekusi, mungkin ini akan error. Ya, error. Karena dia berusaha mempick ya, melihat pada saat dia dalam keadaan kosong. Ya, seperti ini. Sehingga kalau tailnya kosong, tailnya nil, dia coba tail next, akan menyebabkan error karena nil tidak memiliki next. Sehingga kita harus periksa dulu. Kita bisa periksa kalau dia empty, sorry, is empty tailnya, tailnya empty, seperti itu ya. Oh, jumlah ya, kita cek empty-nya berdasarkan jumlah. Kalau empty-nya berdasarkan jumlah, berarti di sini kita harus terima dulu jumlah. Oke, jadi ini kita tidak menggunakan empty karena pick tidak menerima ini ya jumlah. Jadi kita harus langsung pakai saja tail. Kalau dia nil, maka langsung pick itu adalah katakanlah minus 999 gitu ya. Kalau dia dalam keadaan kosong, maka seperti ini. Jadi apa 99 itu? 99 itu hanya nilai yang kita tentukan untuk menentukan bahwa pick-nya gagal ya, seperti ini. Katakanlah seperti itu.
Jadi begitu dia akan melakukan pick terhadap antrian yang kosong, maka dia akan mengembalikan nilai minus 999. Oke. Apa tadi yang salah? Saya tidak sempat lihat. Oh, then ya. If harus ada then-nya. Oke, kita coba eksekusi. Ya, berhasil. Pada saat listnya kosong, kita coba pick, maka dia akan menghasilkan 99. Kalau pada saat ada isi, maka pick itu akan menghasilkan elemen pertama pada antrian. Seperti itu. Ya. Jadi sudah semua, NQ sudah, DQ sudah mengeluarkan, pick juga sudah, is full dan is empty juga sudah. Hanya yang belum adalah pool ya. Jadi apa itu pool? Pool itu tadi adalah kita kalau DQ tadi hanya mengeluarkan elemen, ya seperti hapus depan. Kalau pool itu tadi dia menunjukkan kalau pool itu kita mengeluarkan elemen sambil kita mengembalikan apa sih nilai elemen yang dikeluarkan itu. Ya, sehingga kita sebenarnya bisa mengkombinasikan dua prosedur yang sudah ada, yaitu pick untuk melihat apa elemen pertama dan DQ untuk mengeluarkan elemen. Jadi kita bisa pakai function pool, dia akan menerima TL ya. TL bisa berubah ya, karena kita akan memanggil DQ. TL simple juga kita harus menggunakan atau menerima jumlah, karena jumlah juga akan berkurang ya. Karena pada saat kita DQ, jumlah akan berkurang. Oke, begin end. Oke. Jadi pool untuk mengembalikan nilai yang dikeluarkan. Ya, sehingga pertama kita bisa pick dulu. Jadi kita tangkap dulu nilai apa yang berada di depan dari antrian. Kita simpan ke dalam variabel kembalian saja. Integer. Nah, kembalian kita tangkap dari pick yang kita kirimkan tail, pointer tail. Sehingga nilai elemen pertama sudah kita simpan dalam kembalian, variabel kembalian. Selanjutnya kita DQ ya. Kita keluarkan elemen yang pertama dalam antrian tersebut. Kita coba kirim TL dan CML. Oke. Setelah itu terakhir kita bukan return ya. Kalau dalam Pascal mengembalikan nilai itu pakai nama fungsi titik 2 sama dengan nama nilainya. Seperti ini. Oke. Kita akan coba pull. Oke, supaya sederhana coba kita seperti ini. Jadi bukan pick tapi pull ya. Pull seperti ini. Kita coba pull berkali-kali ya. Pull 3 kali sudah keluar semua elemennya, berarti kita pull lagi untuk menguji kalau dia dalam keadaan kosong. Kita pull pada saat keadaan kosong. Kita coba 115 syntax error titik 2 115. Oh ya, function berarti dia harus mendefinisikan apa nilai yang akan dikembalikannya. Nilai kembalinya adalah integer sesuai dengan data nilai yang akan kita ambil dari dalam antrian. Eksekusi jumlah parameter yang salah pada saat panggilan pull. Pull di sini dipanggil hanya tail saja, sedangkan di sini ada jumlah juga ya, berarti kita kirimkan jumlah. Jumlah. Copy, paste, paste, paste. Eksekusi. Ya. Jadi pada saat ini kita pull, maka nilai 99 keluar dari antrian ya, sambil kita tangkap juga nilainya yaitu 99. Nilai 99 lah yang keluar.
Demikian juga setelah dalam keadaan seperti ini antrian, maka kita pull, maka kita dapat nilai paling depan adalah 44, sambil 44 ini dikeluarkan dari antrian, sehingga sekarang tinggal 11. Pada saat tinggal 11 kita pull, maka kita dapatkan nilai paling depan yaitu 11, kemudian nilai ini dikeluarkan dari antrian, sehingga jadi list kosong. Pada saat list kosong, maka pool ini akan mendapatkan, ya selain pesan di queue tidak bisa saat queue kosong, juga di poolnya adalah minus 999, ya, yaitu kita melakukan pick pada saat list kosong. Jadi itu pool ya. Jadi pool itu sederhana kalau menurut definisi tadi adalah kita mengambil nilai yang paling depan dalam antrian, setelah itu nilai tersebut kita keluarkan dari antrian. Ya, jadi hasil kombinasi dari perintah pick untuk melihat nilai paling depan dan DQ untuk mengeluarkan nilai dari depan antrian. Sehingga semua prosedur tadi sudah kita implementasikan ke dalam double linked list, circular double linked list kita. Ya, seperti itu. Oke. Jadi kalau kita lihat kembali ini websitenya, konsep stack dan queue dari medium.com. Kita sudah mengimplementasikan semua prosedur dalam antrian, yaitu NQ untuk menambah elemen, DQ untuk mengeluarkan elemen, pick untuk melihat elemen yang paling depan, tapi elemennya tidak dikeluarkan, pull untuk mencari elemen paling depan dan mengeluarkannya juga, isEmpty untuk mengecek apakah queue kosong atau tidak, isFull untuk mengecek apakah queue penuh atau tidak, ya. Sehingga sudah terimplementasi antrian kita dalam circular double linked list, ya, seperti itu. Terima kasih.